minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina wallahu a'lam bimuradi. Innal ladzina setuhune sekabeh jalma kafaru kang pada kafir alladzina. Ka Abi Jahlin kaya Abu Jahal wa Abilah bin lan Abu Lahab wa nahwihima lan seumpamane Abi Jahal Abi Lahab. Sawaun iku papada alaihim ing atase alladzina kafaru a anzartahum anatah memedeni sira hum ing alladzina bitahqiqil hamzatain kelawan ditahqiq dua hamzah bisa dibaca a'angzartahum wa ibdali saniyati alifan wa tasiliha lan ngegantikaken ka hamzah kang kapindo alifan ing alif wa tashiliha lan ngegampangaken saniyah dibaca a'angzartahum bisa wa idkhali alifin bainal musahalah wal ukhra wa tarkuhu lan ninggalaken idkhal. Am lam tungzirhum anatah orang memedeni sirahum ing alladzina kafaru la yu'minuna iku ora pada ngimanakeun ya si alladzina kafaru li ilmillahi karena ilmune Allah minhum saking alladzina kafaru zalika ing mengkonon la yu'minun fala tutmi maka aja ngarep-ngarep sira Muhammad fi imanihim ing dalam imane alladzina kafaru wal inzaru lan utawi ngaran inzar i'lamun iku aweh weruh ma tahwifin serta memedeni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatama wis ngecap nyetempel sapa Allah ala qulubihim ing atase pirang-pirang atine alladzina kafaru toba tegasna ngecap alai Allah ala ing atase qulub wastausaqa lan naleni mengikat Allah ing qulub fala yadkhuluha maka ora manjing ing qulub apa khairun kebagusan wa ala sam'ihim lan ing atase pangrungu ne alladzina ay mawadhihi tegese pirang-pirang panggonane sam'i fala yantafiuna maka orang ngalap manfaat alladzina bima kelawan perkara yasmaunahu kang ngerungu alladzina ing ma minal haqqi nyatane saking hak wa ala absarihim lan ing atase pirang-pirang peningali ni alladzina lan iku tetep ing atase pirang-pirang peningali ni alladzina gisyawatun utawi tutup-tutup ghitaun tegese tutup-tutup fala yubsirunal haqqa maka ora bisa ningali isi alladzina al haqqa ing hak walahum lan iku tetep ing atase walahum lan iku tetep kedue alladzina azabun utawi siksa azimun kang banget kawiyun tegese kang kuat daimun kang langgeng. Bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bimuradi. Setelah Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an kitab yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang mau menerima Al-Qur'an sebagai jalan hidup bagi orang tersebut. Orang bertakwa teh sifatnya diantaranya orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada yang gaib. Dan yang paling gaib ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha gaib. Gaib itu tidak terlihat kasat mata, tidak bisa diidrok, dipikirkan. Tidak bisa ketangkep ku akal. Kalau sudah bisa ketangkap oleh akal, berarti namanya udah bukan gaib. Kita punya masalah nih. Jangan ketangkap ke orang. Naon maksudnya? Berarti gaib. Begitu geus ka hati, oh, nah berarti udah enggak gaib. Percaya sama yang gaib, rukun iman lah orang bertakwa itu. Dan yuqimuna shalah, selalu mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan mereka selalu menginfakkan dari sebagian apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka eta orang beriman. Tambah deui walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman teh deui adalah alladzina yu'min bertakwa. Orang bertakwa itu adalah yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad yaitu Al-Qur'an. Di sini tidak disebutkan beriman kepada Al-Qur'an tapi bima unzila ilaika. Kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad supaya memberi penegasan bahwa Al-Qur'an itu murni diturunkan Allah ka Kangjeng Nabi lain menang jeung Kangjeng Nabi lain. Muhammad tidak punya kemampuan dan siapapun tidak ada yang mampu. Nah, karena bahasana beriman kepada yang telah kami turunkan gitu. Yaitu suatu penegasan bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Wa ma unzila min qablik dan apa-apa
yang diturunkan sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Jadi orang kudu percaya, orang beriman, bertakwa, harus percaya kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Ayat 104 kitab beserta suhuf. Kalau kitab itu udah jadi begini kitab. Ada suhuf namanya. Ada suhuf lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Kita suhuf karena 100 suhuf. Plus 4 kitab. Jadi kabehna 104. Yang perlu kita tahu 4. Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kata orang kudu nyaho. Kasaha dibikeuna? Di Zabur kepada Daud alaihi salam. Taurat kepada Musa alaihi salam. Injil kepada Isa alaihi salam. Dan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya teman wapatna kudu nyaho. Kasaha dibikeuna? Naon ngaranna? Itu harus tahu. Yang 4 itu mah. Kalau yang 100-nya sisanya nggak perlu tahu. Cukup diimani. Mesti berat teuing ke. Bang istilahnya geus mah nyaho cenah. Kayak dosa-dosa bae cenah. Geus imani aja itu mah. Cukup diimani. Itu orang beriman. Orang beriman itu juga orang bertakwa itu beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Zabur, Taurat, Injil. Itu yang kitab. Sisanya 100 suhuf lembaran-lembaran. Dan semua kitab itu diturunkan langsung ku Allah bleg sagembleng. Injil diturunin bleg kabeh. Kalau Quran enggak. Nungtut. Bagaimana kondisinya turun ini. Kondisinya apa turun ini. Enggak langsung sakieu henteu. Quran mah berturut-turut, tidak langsung sekaligus. Sesuai situasi dan kondisi. Makanya di ayat Quran ayat disebutkan asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini nih apa? Ayat. Nah, manusia aja mah Taurat, Zabur, Injil kabeh begitu Nabi Musa kholwat kan, bersemedi lah di Gunung Tur Sina dibere kok langsung tah Taurat. Langsung sageblegna. Jadi kalau ada ayat-ayat itu langsung kamu semua gitu, enggak satu-satu. Tapi kalau Quran mah tidak. Nungtut sabaraha ayat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya itu juga perlu dipahami supaya geus naon menentukan hukum dan lain-lain ya, menafsirkan suatu ayat itu harus tahu. Ieu turunna keur kumaha ieu. Ulah sampai salah gitu. Maka ayat tidak segampang diomongkeun gitu. Memahami Al-Qur'an itu. Jadi harus percaya kepada Injil, Taurat, Zabur dan yang lain-lain. Itu ciri orang yang bertakwa. Beriman orang. Maka bagaimana dengan Injil yang sekarang atau Taurat yang sekarang? Kita harus percaya Injil dan Taurat itu diturunkan ku Allah kepada nabi-nabinya. Adapun Injil yang sekarang, kata ulama, dipercayai 100% itu turun dari Allah kepada Nabi Isa. Jangan. Dianggap salah semua juga jangan. Karena itu sudah ada perubahan. Ya menurut dalam agama Islam itu sudah ada perubahan, tahrif. Sudah ada perubahan, bukan murni. Jadi ada perubahan, ada yang diganti, ada yang dibuang. Cuman tidak 100% dirubah, tidak. Maka nukwari mayo temenang diyakini bahwa itu semua yang setebal itu wahyu Allah. Diyakini semua jangan. Tidak diyakini semuanya jangan. Karena sudah bercampur dan kita tidak tahu mana yang asli, mana yang hasil robahan. Dan memang mungkin sekali untuk dirubah. Sebab di mana tempat bahasanya beda. Namun Al-Quran di mana tempat pasti itu bahasanya. Mal mungkin lain eta. Sehingga kemurniannya lebih terjaga. Injil di Indonesia, ya bahasa Indonesia. Maka saya heran ada orang Islam bisa baca Injil tapi Quran itu bisa. Aing mah bingung. Baca Quran cenah teu bisa. Si Tommy kuari mun kurang dibere Injil cenah macan ngarangtang bae. Tapi dibere Quran. Aneh ya. Di mana tempat beda bahasa. Di Arab ya bahasa Arab Injilnya. Padahal bahasa aslinya itu Ibrani. Hebrew. Bahasa Palestina atau Israel. Bahasa aslinya eta. Diterjemahkan kan ada banyak huruf dalam bahasa lain, nu di bahasa urang eueuh hurufna. Kayak bod.
Coba, apa perbandingan dod dengan huruf Latin? Acina DH lain eta mah. Eta mah D jeung H eta mah. Tidak bisa ini, ada bahkan aya bahasa. Coba artikan karena bahasa Indonesia istuning aing mah artikan naon. Bahasa orang tah istuning saya tah mah. Naon coba bahasa Indonesia aing? Ada yang tidak bisa diwakili gitu. Karena ya artinya wajar gitu. Ketika Injil yang dikatakan sekarang itu tidak asli, ya memang secara logika pun masuk akal. Wong bahasanya di mana tempat ganti kok. Taurat perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Supaya dihijikeun gitu kan. Jadi Alkitab. Terus kan versinya banyak. Quran tuh meskipun versi apa-apa hanya beda tulisan saja. Dan cara baca. Dan itu semuanya mutawatir. Kayak 7 macam cara baca Quran. Itu semuanya Nabi memang begitu bacanya. Jadi selama itu dari Nabi benar. Atau tulisan doang beda. Ya, keotentikannya itu terjaga. Aya misalkan badan khusus ya untuk pengesahan Injil. Saya belum pernah dengar loh. Tapi di agama Islam kan ada, minimal di kita di Kemenak itu ada. Teu bisa jelema sembarangan bikin Quran. Kan aya heula diperiksa heula. Sehingga logis gitu kalau Quran itu otentik. Terjaga kemurniannya, keasliannya. Paling bedanya wakaf ieu. Sebagai cara nulis karena tulisan ini kan khot kan. Ada lagi ilmuna kan, Arab ge. Rosam disebutna. Ada kaidahna. Kunaon bismillah eta ba'na alifan. Tapi bismi rabbika itu ada alif ba, alif baru sin. Iqra bismi rabbika ba, alif sin. Tapi mun bismillah ba langsung sin. Karena sama-sama itu. Nah itu ada kaidahnya. Yang boleh nulis begitu kalau ismi ketemu dengan Allah. Kalau lafaz ismi ketemunya dengan selain lafaz Allah, berean alif. Itu aya kaidahna tulisan-tulisan gitu. Aja dijaga, ieu ilmu khusus gasang kaedah nulis, ieu kaedah maca, ieu kaedah nafsirkeun. Jadi terjaga. Belum lagi tadi ada lembaga khusus yang mengontrol, nggak semua orang bisa bikin nyetak Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang lain ya selama ini belum pernah dengar gitu. Entah di Yahudi misalkan ada umpamana lembaga khusus untuk etalon Taurat, tidak ada. Makanya kalau terjadi perbedaan antara satu sekte dengan sekte yang lain dalam Nasrani dan dalam Yahudi, pasti karena Injil-Injil lagi beda itu. Tapi kalau dalam agama Islam, berbeda sekte atau berbeda mazhab, Qur'annya tetap itu. Hanya beda penafsiran gitu. Tetap Qur'an. Cek madhab Syafi'i, tadi kamari teh rukun wudu eta tertib. Di mana nyokotna? Tina Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum dan eta teh. Kata Imam Hanafi, tidak perlu tertib. Di mana nyokot tidinya kene. Jadi yang beda penafsiran. Sehingga penafsirannya bisa tidak otentik, tapi iya nama tetap akur. Maka terjaga. Maka doa aya jelema nu bener-bener bisa ngajaga eta. Karena ilmu ke situ tuh jangan mati. Mun paeh ke ilmuna eueuh didudaekeun ngajina atuh. Bahaya kan. Artinya Injil yang ada sekarang itu dipercayai 100% itu benar, jangan. 100% itu salah, ulah. Pokoknya di situ ada bagian yang masih asli, ada bagian yang sudah dirubah atau diganti. Begitu aja. Mana yang dirubah nggak perlu tahu, cukup diimani aja. Nggak perlu diikutin lagi. Besi orang manggilan Injil. Wih, sarua ya ulah ditutupkan mah ulah. Karena itu termasuk syariat. Tapi secara gampangnya yang masih sama dengan Quran itu berarti asli. Tapi yang sudah beda, nah itu berarti yang dirubah. Terutama masalah keimanan. Kalau masalah syariat, ya pasti beda. Yaitu orang yang takwa, percaya kepada
yang diturunkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi, yaitu Al-Quran, dan kepada nabi-nabi sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, dan lain-lain. Perlu, wajib dipercayai. Dan itu semuanya kitab turun ke orang Bani Israel. Tilu,